Ya, mari kita mengambil waktu bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, baik, malam hari ini kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan karena merupakan malam terakhir di selama 3 minggu ini. Kita bersama-sama Hela, Bapak Eugene, Boru, Mama Eugene dan Yunis yang dari Jakarta, dan besok mau kembali. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan yang mengenang. Amin. Ya Pung ya. Nah, satu lagi yang sangat menarik Opung rasakan di ulang tahun adik-adikmu, sungguh bersyukur kita penyertaan Tuhan. Jadi baik, kita melanjutkan ibadah kita, doa bersama dengan membaca firman Tuhan, dan topiknya adalah masih menyangkut keselamatan. Karena Opung merasakan, Bapak merasakan sungguh sangat penting keselamatan ini. Nah, untuk itu kita coba buka Alkitab Roma 3 ayat 23. Sudah. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berbicara tentang keselamatan, ada 3 hal penting yang kita ketahui menurut firman Tuhan. Yang satu, nats yang baru saja kita baca, karena semua orang telah berdosa, bahkan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, tidak usah pula dibuka kurasa, Roma 6 ayat 23. Di situ dikatakan, upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi maksudnya orang berdosa upahnya adalah maut, kematian, dalam arti terpisah manusia dari Allah. Jadi ada keterpisahan. Waktu Adam dan Hawa berdosa, upah mereka maut, tapi dalam arti terpisah dari Allah. Yang ketiga, selain daripada itu, Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, manusia telah ditetapkan mati satu kali saja, lalu dihakimi. Jadi yang tiga inilah, upah dosa adalah maut, manusia sudah berdosa, dan setelah ini dihakimi. Jadi berarti dosa itulah rupanya yang memisahkan kita manusia daripada Allah. Sekarang jalan keluarnya bagaimana? Kalau itu terus dibiarkan, jadi dalam 1 Petrus 3 ayat 18, boleh dibuka, nanti biar Bapak aja yang baca, dan yang saya baca nanti dalam bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Petrus 3 ayat 18. Dapat ketemu saya kira. Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab. Nanti dihubungkan dengan yang biasa kita pakai ke Lembaga Alkitab Indonesia. Sebab Kristus sendiri mati hanya sekali saja untuk selama-lamanya karena dosa manusia. Jadi tadi karena dosa manusia, karena dosa kita itu
Kristus telah mati hanya sekali saja dan untuk selama-lamanya. Seorang yang tidak bersalah, yaitu Yesus sendiri, mati untuk orang yang bersalah. Sampai di sini bisa kita lihat bagaimana pengorbanan Yesus itu. Dan dikatakan lagi di sini, Kristus melakukan itu. Maksudnya Kristus mati adalah supaya ia dapat membimbing kalian kepada Allah. Berarti supaya bisa mempertemukan manusia berdosa kepada Allah. Ia dibunuh secara jasmani tetapi dihidupkan secara rohani. Jadi konsep kematian Yesus itu adalah didorong oleh kasih Allah seperti yang disebutkan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, ini dulu, setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, beroleh keselamatan. Jadi konsep itu dasarnya adalah konsep dari Tuhan, didasari oleh kasih Tuhan, rela mengorbankan anaknya mati disalib di Golgota. Tujuannya adalah mempertemukan manusia berdosa dengan Allah. Tetapi diingat, harus orang yang percaya. Kalau tidak percaya, tidak ada artinya. Jadi artinya keselamatan itu diberikan. Nah ini, siapa mau terima? Terima. Menerimanya nanti bisa kita lihat bagaimana caranya. Kalau mereka menerima, mereka selamat. Kalau mereka menolak, tidak selamat dan nanti ke neraka. Itu persoalannya. Jadi baik anak-anakku sekalian, helaku, buruku, pahopu, juga mama di sini kita bisa perhatikan di sini bahwa Allah menentukan dan memberikan anaknya Yesus hanya untuk menyelamatkan kita. Jadi jurang pemisah antara manusia dengan Allah sudah ada dijembatani oleh kematian Yesus. Sehingga usaha-usaha yang dibuat manusia dengan perbuatan baik, amal saleh dan lain sebagainya tidak mampu mempertemukan. Nah, untuk itulah hanya Yesus yang datang mati berkorban. Nah, jadi untuk itu mari kita lihat janji jaminan keselamatan setelah kita dipertemukan dengan Allah. Buat kalau ini saya berharap kita membuka Yohanes 5 ayat 24. Sudah, Mak? Coba kita baca di situ bagaimana. 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Yang mengutus siapa? Allah Bapa kan? Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, percaya kepada Allah Bapa yang mengutus Dia. Ada 3 hal yang terjadi secara spontan, yaitu memiliki hidup yang kekal, yaitu keselamatan. Jadi rupanya mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada Allah, 1, memiliki hidup yang kekal. Kapan ini?
Coba. Sekarang ini kan, di saat kita mendengar dan percaya Yesus itu, percaya kepada Dia yang mengutus, disitulah kita memperoleh hidup yang kekal. Lalu yang kedua, tidak turut dihukum. Itu kapan? Nanti di hari penghakiman kita tidak turut lagi dihukum. Bahkan janji Tuhan Yesus di situ akan bersama-sama dengan Yesus menghakimi. Karena orang-orang percaya itu diangkat, ya, dan nanti dialah bersama-sama dengan Yesus menjadi hakim. Tidak turut dihukum. Mengapa? Yang ketiga, coba kita lihat. Sudah pindah dari maut kepada hidup. Kapan pindahnya? Waktu Yesus disalibkan, itulah 1 Petrus 3 ayat 18 tadi. Jadi disinilah. Jadi dengan Yohanes 5 ayat 24, makanya tadi Bapak berkata, ini jaminan keselamatan. Dengan Yohanes 5 ayat 24, Roma 6 ayat 23, upah dosa dalam maut itu sudah terhapus. Lalu Ibrani 9 ayat 27 tidak berlaku lagi. Kira-kira bisa kita tangkap ya? Ya, karena tadi kan tidak turut dihukum, berarti tidak ada penghakiman. Kan begitu ya. Jadi yang dalam hal ini marilah kita sadari bahwa dengan apa yang kita baca semuanya ini, bahwa keselamatan itu kita peroleh dengan gratis cuma-cuma. Dalam Roma 3 ayat 23 dengan 24 coba kita lihat. Sudah kita baca 23 sampai 24. 1, 2, 3 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya, dibenarkan dengan cuma-cuma. Berarti gratis. Tapi kalau barang gratis pun jangan pula kita anggap enteng. Coba, kurang apa mahalnya darah Yesus? Saya kira tidak ada mengimbangi nilainya itu. Cuma kita diminta hanya percaya. Itu. Jadi yang penting kita ketahui bahwa dalam rumah itu tadi kita sudah merasakan bagaimana keselamatan itu. Dan keselamatan itu hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Saya kira sering dengar Yohanes 14 ayat 6. Mana masih ingat? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini nats ini sungguh sangat-sangat berkesan buat kita. Tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus Kristus. Nah untuk itulah amang, helaku, boruku, pahopu semua. Ya, sekarang bagaimana kita menerima keselamatan itu. Jadi kita sudah tahu ya, kita orang berdosa, dosa kita diselesaikan. Jaminan keselamatan, Yohanes 5 ayat 24. Sekarang bagaimana kita menerima? Nah ini kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi berarti kita terima. Menerimanya bagaimana? Percaya kepada Dia. Cara menerima yang paling jelas dalam Wahyu 3 ayat 20. Kalau ini mari kita baca lagi. Wahyu 3 ayat 20. Ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20.
Wahyu 3 ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Berarti ini dalam gambaran ini, pintu waktu itu tidak punya engsel dari luar. Jadi Yesus di depan pintu dia ketok. Siapa yang mendengar dan mau membukakan pintu. Ilustrasi ini saya baca bahwa pintu yang dimaksudkan itu tidak punya engsel-engsel di luar. Sehingga tidak boleh yang dari luar membuka. Harus yang dari dalam. Jadi siapa yang mendengar dan mau membukakan pintu, aku akan masuk bersama-sama dengan dan makan bersama-sama dengan dia. Jadi maksudnya amanginang helaku boruku mahupuku semua, kita mari membukakan pintu hati kita supaya Yesus masuk ke dalam hati kita. Kalau dikatakan makan bersama-sama, makanya kita kalau makan bersama-sama selama 3 minggu ini, wah rasanya enak sekali ya. Lebih dari itulah makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu. Jadi dikatakan di sini, aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Berarti orang yang percaya Yesus akan bersama-sama dengan dia di surga. Nah jadi pertanyaan, walaupun sudah kesekian kali kita bicara soal bagaimana kita sudah menerima keselamatan. Helaku semua ya, anak-anakku, pahopu mama, jangan kita terlambat. Jangan lagi kita tunggu-tunggu, tunda-tunda waktu. Besok lah itu, inilah. Karena menerima keselamatan itu pada waktu kita hidup. Kalau sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan. Jadi, menggugah perasaan kita, kalau Bapak percaya kita semua sudah menerima, tapi menggugah perasaan kita. Kalau kita rasa masih belum menerima, mari kita berdoa, mengaku dosa-dosa kita itu salah. Lalu apa? Yang kedua, mari kita minta supaya dosa kita diampuni. Karena dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 masih ingat kan? Barang siapa mengaku dosanya, dia akan diampuni. Allah itu setia dan adil. Nah lalu yang ketiga, mari kita terima dia. Kita percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita mintalah Roh Kudus memimpin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita sudah terima keselamatan, maka muncullah perbuatan-perbuatan baik. Jadi bukan karena perbuatan baik kita memperoleh keselamatan itu. Saya kira malam hari ini cukup dulu demikian. Kalau saya melihat cucuku Eugene ini, karena dia juga sudah mengerti, senyumnya menunjukkan, opung, aku sudah terima keselamatan. Amin.